Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada cover One Piece chapter 1095 ini, terdapat gambar monyet yang kabur setelah mencuri hidung milik Buggy. Judul chapter kali ini adalah Dunia yang Tak Layak Ditinggali. Di awal scene kita diperlihatkan angkatan laut yang masih keroco mundur dikarenakan kedatangan Gorosei Saturnus. Laksamana dan Kapten tetap di tempat selagi para prajurit mundur dari pusat. Mereka tak layak menerima kehadiran dari Gorosei Saturnus. Lalu keroco angkatan laut berkata, "Bagaimana cara dia kesini? Aku cuma pernah melihat fotonya. Kilatan cahaya apa itu? Kami biasanya memanggil Laksamana hanya satu naga langit. Dia bahkan melampaui para dewa. Maksudmu, dia datang dari Marijoa?" Panel pindah ke Saturnus. Ia sedang menatap Bonnie karena telah menusuk dirinya. "Bonnie, apa yang kau lakukan?" tanya Saturnus. Melihat Bonnie bertindak sejauh itu, Sanji dan Vegapunk pun terkejut. Begitu juga dengan angkatan laut. "Itu pemimpin dunia yang berkuasa di puncak. Siap menembak," kata angkatan laut. Setelah itu Saturnus mulai melakukan serangan balik yang diawali dengan menggenggam Bonnie. "Diam serangga. Kalau aku tak mau ditusuk, aku pasti menghindar," kata Saturnus sambil meremasi tubuh Bonnie. Melihat wanita disiksa di depannya, raut wajah Sanji nampak murka. Ia pun berusaha menolong, namun apa daya, ia malah terkena serangan misterius dari Saturnus yang membuatnya mengeluarkan banyak darah. Sekarang Saturnus mengambil pedang yang menusuk dirinya, dan mengejutkan sob, luka tusukan itu langsung menghilang. Hal itu membuat Franky geleng-geleng kepala. Tak lupa kita juga ditunjukkan nasib Sanji yang mengenaskan di sana. Di saat kelompok Luffy menghadapi Saturnus, angkatan laut tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menangkap Vegapunk. Namun mereka dicegah oleh Saturnus. "Tunggu bodoh, tak perlu terburu-buru. Mereka tak bisa lari." Setelah itu Saturnus mengomentari kinerja Kizaru. "Bahkan untuk standarmu, ini butuh waktu lebih lama dari dugaan Kizaru." Kizaru menanggapi, "Mohon maaf, aku tak punya alasan. Kurasa aku tak bisa bergerak untuk sementara." Saturnus merespon, "Tak apa, aku paham alasannya." Kemudian Saturnus langsung melancarkan serangan ke Luffy yang terkapar menggunakan kakinya. Untungnya Franky dengan sigap memukul Luffy menjauh sehingga serangan Saturnus rip-em. Setelah memukul dengan sigap, Franky langsung menarik Luffy kepadanya. Melihat kekompakan tim topi jerami, Saturnus berkata, "Begitu ya, krumu sangat kuat." Lalu Franky membalas dengan ejekan, "Bahkan pemimpin dunia pun mengincar kepala kaptenku." Hahaha. Namun Saturnus tak terprovokasi oleh ejekan Franky. Ia malah menanggapi kehadiran Bonnie dan Luffy. "Luffy topi jerami, Jewelry Bonnie, bergabungnya kalian dalam pertarungan ini memang tak terduga. Tapi kalian dikepung marinir di pulau yang berada di ambang kehancuran. Kalau kalian bisa kabur karena penyimpangan takdir, aku ingin menyaksikannya. Kau Vegapunk, sayang sekali kau mengkhianati kami. Atas segala kontribusimu terhadap militer, terima kasih. Jadi, siapa yang mati duluan?" Diurutkan yang paling menyakitkan. "Kami ingin kalian mati dengan rasa penyesalan karena menentang pemerintah dunia. Kenapa di saat manusia dilarang untuk melakukan sesuatu, mereka justru tetap melakukannya?" kata Saturnus sambil meremas Bonnie lebih parah. Sanji berteriak untuk menghentikan tindakan keji Saturnus. Kemudian Sanji bertanya apa ada yang bisa bergerak. Franky menjawab, "Tidak, mustahil. Ada kekuatan yang menahan kita." Lalu Vegapunk menanggapi, "Kalau bukan Sain, berarti ini buah iblis." Kembali ke sisi Bonnie, ia mengatakan, "Kau telah membunuh ayahku, Saturn." Saturnus menanggapi, "Oh, Kuma, dia terlahir sebagai budak, sisa dari suku yang melakukan kejahatan besar, satu-satunya yang selamat dari orang-orang bukanir yang dimusnahkan." Setelah itu Saturnus memerintahkan angkatan laut untuk mengincar kepala Bonnie. Terlihat Bonnie hanya bisa pasrah dan mengingat perkataan ayahnya dulu. "Bonnie, sejak aku masih kecil, aku selalu ingin menjadi pahlawan yang membawa kebebasan bagi orang-orang yang menderita seperti pejuang kebebasan Nika." Bonnie menanggapi, "Nika?" Kuma membalas, "Ya,
Aku mengaguminya. Dia akan beraksi sambil tersenyum. Bonnie bertanya kembali apakah Nika akan menyelamatkannya juga. Kuma menjawab tentu saja. Kembali ke sisi Sanji dan Vegapunk. Mereka sangat panik melihat Bonnie akan dijadikan sasaran tembak di kepalanya. Sanji berteriak, "Bonnie-chan, jangan ganggu dia." Vegapunk pun juga demikian. Dia cuma anak kecil. Scene pindah ke flashback 47 tahun yang lalu di kerajaan South Blue Sorbet. Tepatnya saat itu adalah kelahiran dari Kuma. Ayah ibu Kuma sangat senang dengan kelahirannya. Lalu sang ayah sedikit khawatir. Namun sang dokter langsung menenangkan dengan mengatakan, "Oh, soal darahnya, kami tak akan membocorkan info tentang ini." Seketika ayah Kuma senang kembali sembari menggendongnya. Sayangnya mereka lupa kalau rumah sakit juga diawasi pemerintah, sehingga informasi darah spesial mereka tersebar luas. Ayah Kuma sampai menangis dengan kondisinya saat ini. Maafkan aku. Aku satu-satunya yang punya darah bukanir mengalir dalam nadiku. Istriku berbeda. Tolong lepaskan putraku. Tolong." Namun permintaan ayahnya tak dituruti. Mereka pun berakhir ditangkap oleh kaum naga langit untuk dijadikan budak dan disiksa setiap harinya. Dengan kondisinya yang sekarang, Ibu Kuma tetap memberi semangat untuk jangan khawatir. Sekarang Kuma disuruh angkat-angkat oleh naga langit. Dia budak bukanir. Lihat kekuatannya di usia dini. Karena sudah melewati batas, Kuma pun kelelahan. Namun ia malah disiksa. "Jangan bersantai-santai. Ayo bergerak cepat. Berhenti menangis. Apa kau mau mati?" kata naga langit. Kuma pun hanya bisa menangis. Tak berselang lama ia bertemu dengan ayahnya. "Hei Kuma, bagaimana kabarmu?" tanya sang ayah. Kuma menjawab, "Ayah, majikanku baik sekali. Aku beruntung sekali memilikinya," jawab Kuma yang diawasi oleh naga langit. Setelah mereka dapat waktu untuk santai, ayah Kuma menangis sambil berkata, "Ibumu meninggal. Dia di surga sekarang. Dia sudah di tempat yang lebih baik sekarang. Hei Kuma, kau kuat. Teruslah bertahan dan lanjutkan hidup." Kuma yang menangis jadi-jadinya menanggapi, "Kenapa? Aku lebih memilih mati." Lalu sang ayah melanjutkan, "Pejuang kebebasan akan datang. Dia akan menyelamatkanmu." Kuma bertanya, "Itu siapa?" Sang ayah menjawab, "Dewa Sinar Matahari Nika. Itu nama pejuang legenda yang diturunkan lewat orang-orang bukanir. Suatu hari, dia akan membawamu ke lautan bebas di bawah matahari. Dia selalu tertawa. Dia bergerak mengikuti ritme dan membuat orang tertawa. Dum, ta, dum, tadum." Kuma pun tertawa melihat ayahnya berjoget dengan irama tadum-tadum. Namun nasib tragis harus menimpa ayahnya. Karena dianggap berisik, ayahnya langsung ditembak mati oleh naga langit. Sekarang maju ke 30 tahun yang lalu di West Blue. Naga langit mendatangi suatu pulau dan mengumumkan, "Terima kasih sudah menunggu acara sekali dalam 3 tahun turnamen pembasmian populasi. Tahun ini turnamen akan diadakan di negara yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, God Valley. Tradisi lama berburu penduduk pribumi akan berlangsung di sini. Negara ini sekarang merupakan properti pemerintah dunia." Melihat naga langit Seina Jidat, sang raja di sana pun melontarkan protes. "Apa yang kau lakukan? Kau ingin membunuh rakyatku dalam permainan ini? Kau sudah gila. Ini negaraku." Namun tak berselang lama ia pun langsung ditebas oleh seseorang hingga tewas. Orang itu adalah Saint Vigerland Garling. Cewek naga langit seketika terkesima dengannya. Lalu yang lain memperingatkan, "Tolong tunggu Saint Garling, sabar dulu. Kelihatannya dia sudah membunuh raja dari penduduk pribumi." Saint mendapat pengurangan 10.000 poin di awal. Namun Garling tak mempermasalahkan itu. Itu cukup mengimbangkan peserta lain. Lalu naga langit mengimbuhi, "Tahun ini selain para penduduk, kalian juga akan menyerang budak yang bermasalah." Panel pindah ke Saturnus yang mendapat laporan anak bukanir yang kabur sudah ditangkap. Kita juga diperlihatkan kondisi Kuma sekarang babak belur. "Brengsek, kenapa kau mencoba kabur? Ini tanggung jawab yang kita bersepuluh harus pegang. Kalau kabur, kami akan mati juga," kata yang menangkap Kuma. Lalu dari atas tebing ada yang berteriak, "Tahan di situ. Begitu ya? Jadi kau hadiah untuk tahun ini? Kudengar kau dari suku bukanir. Kudengar bukanir seorang raksasa," kata orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Ivankov yang juga budak. Ia ditemani oleh budak juga bernama Ginny. Ginny menanggapi perkataan Ivankov sambil makan daging.
Kakakku ini lumayan besar juga. Ivankov merespon, cuma wajahku. Tunggu, bukan itu intinya bodoh. Lihat orang-orang ini, kenapa semua orang punya ekspresi sedih yang parah? Aku akan terus hidup. Kau bagaimana? Namun dengan kemunculan Ivankov ini, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.